Santapan Harian Rabu 22 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amos pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini ya Kristus, kami ingin mendengarkan, kami ingin merenungkan kebenaran dari sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Kristus. Inilah permohonan kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amos 1 ayat 9 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepas api ke dalam teman, sehingga puri Bozra dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba sehingga purinya dimakan habis. Diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung. Dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan. Ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya. Firman Tuhan. Sahabat Santapan Harian, Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya sungguh baik adanya. Manusia pun diciptakan segambar dengan Allah. Hal tersebut berarti kita diciptakan dengan kapasitas untuk mengasihi sesama. Sayangnya, dosa justru merusak potensi baik manusia. Dan berubahlah menjadi manusia dengan sosok yang seringkali menyakiti sesamanya. Kondisi tersebut terlihat melalui nubuat yang disampaikan Amos. Nas ini kembali mengungkapkan penyataan keadilan Allah terhadap bangsa lain, yakni Edom, Tirus, dan Amon. Ungkapan penghakiman terhadap bangsa tersebut dimulai dengan Tuhan menghitung kesalahan mereka. Angka-angka yang disebutkan adalah untuk menunjukkan kesabaran Tuhan kepada mereka. Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, namun mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah bertindak dan menghukum ketiga bangsa itu.
Dari sini kita melihat bahwa keadilan bukan untuk dijalankan satu bangsa saja, melainkan untuk dilakukan seluruh bangsa. Dan bangsa yang melakukan ketidakadilan harus merasakan penghukuman dari Allah. Tuhan menggugat ketiga bangsa itu karena persoalan persaudaraan. Edom melanggar perjanjian persaudaraan. Tirus mengejar saudaranya dengan pedang, sementara Amon dideskripsikan berbuat jahat terhadap perempuan-perempuan hamil. Apa yang dilakukan Amon ditafsirkan oleh banyak penafsir sebagai kejahatan yang luar biasa. Karena dalam budaya saat itu, perempuan hamil adalah pihak yang harus dihormati serta dilindungi oleh komunitas. Persaudaraan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia. Itulah yang Tuhan kehendaki. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian serta kecurigaan terhadap sesama, maka sebagai umat Tuhan, kita perlu mengembangkan sikap persaudaraan terhadap sesama kita manusia tanpa membedakan latar belakang apapun. Sebab kita semua bersaudara di dalam kemanusiaan. Mari kita berdoa. Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu ya Kristus atas kasih-Mu. Engkau telah mengangkat semua orang menjadi anak-Mu dan mengasihi mereka, bahkan kami ini dengan penuh kasih yang sama. Ajarilah kami dan mampukanlah kami ya Kristus untuk saling mengasihi dan hidup rukun sebagai saudara. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.